Mas Joy, kayaknya nih denger-dengar Val dapat info nih, kayaknya Toyota Genex baru masuk nih. Nah, boleh nggak Val mau coba denger nih kualitas sound originalnya tuh kayak gimana sih? Tell me you love me, tell me it's true. I'm writing a love song from me to you. Tell me you got me, I'll tell you too. We're writing a love song, it's deja vu. Won't you tell me what you're waiting for? See those mansions and people, they won't give you anything. Tell you what I'm waiting for. Got that passion for me, girl, can say I don't fight with that. La 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 la. Oh, jadi gini Mas Joy untuk original soundnya si Toyota Genex. Nah, kan kebetulan ownernya kan mau upgrade full system nih. Jadi gimana ya nanti hasil yang terbarunya setelah di-upgrade? Halo Kartens, kembali lagi bersama saya Edu Santo dari channel Kartens Auto Sound Jakarta. Dan ini adalah segmen The First di mana kita akan membahas mobil-mobil terbaru termasuk juga produk audio terbaru yang akan kita gunakan pertama kali di Kartens Auto Sound Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Toyota Innova Genex yang merupakan hybrid pertama untuk kategori di Toyota Innova ya. Nanti kita mau lihat apa saja sih fitur-fitur yang sudah diberikan oleh Toyota Innova, terutama di Innova Genex Hybrid ini. Yuk kita lihat. Oke Kartens, jadi yang di depan saya ini adalah Toyota Innova Genex model Q ya. Jadi ini ada modelista yang versi Q. Dan bisa kita lihat di sini ya, dia sudah datang dengan kamera depan. Berarti ini kemungkinan ada menggunakan kamera 360 dan sepertinya di bagian spion ya, di bagian bawahnya sudah ada kamera kiri kanan. Jadi ini sepertinya sudah dilengkapi dengan kamera 360 untuk sistem safety-nya ya. Dan bisa dilihat sini kita juga udah display bahan-bahan peredam yang akan kita gunakan untuk mobil Innova ini. Walaupun mobil ini hybrid ya, tapi tetap kita harus menambahkan kenyamanannya terutama untuk mengurangi suara berisik dari luar ya. Jadi kita sudah tes misalnya tadi ini, kita udah tes bagian panel-panelnya ya, masih agak tipis ya. Jadi nanti kita akan lakukan peredaman mulai dari kap mesin, spakbor, interior, pintu, termasuk juga nanti di kaki-kaki bagian belakangnya juga. Oke Kartens, bagian pertama yang akan kita cek adalah bagian kap mesin ya. Kita bakal ngecek, ini belum ada peredamannya di kap mesin. Jadi kita akan melakukan pengecekan menggunakan alat ini. Oke, bisa dicek di situ. Ya, ini hasil dari pengecekan DB di kap mesin Toyota Genex. Yang pertama, yang kedua di sini. Di situ ada pintu depan. Pintu depan bisa dicek. Ini pintu depan. Hasil dari pintu depan Toyota Genex sebelum pemasangan peredam. Yang kedua, di sini ada pintu tengah. Pintu tengah hasil DB sebelum melakukan pemasangan peredam. Yang ketiga, bodi belakang. Bodi belakang hasil peredaman sebelum pemasangan peredam. Pintu bagasi. Pintu bagasi sudah. Setelah itu kita lanjut ke plafon. Sudah. Hasil plafon. Yang terakhir di lantai. Di lantai Oke, jadi untuk Toyota Innova Hybrid ini, yuk kita bagian masuk ke dalam.
Oke Captainers, jadi perubahan total untuk desain interior di Toyota Innova Genex ya bisa terlihat di bagian dashboard ya. Desainnya sudah totally different dengan Innova Reborn ya, dimana model konsolnya udah menyatu seperti ini ya, dan head unitnya sudah dilengkapi dengan yang 11 inci. Dan ini tadi kita sudah sempat lihat ya, di bagian head unit ini banyak tersedia fitur-fitur misalnya seperti aksesoris mobil ya. Di sini ada alarm, ada door lock, alarm tone bisa diganti ya suaranya ya. Terus door lock, alarm volume juga bisa diganti. Terus ada emergency brake signal, speed, semua koneksi dengan head unit ya. Dan corner radar ya, yaitu yang sensor bunyi ya, pada saat kalau ada mendekat sesuatu dia bisa bunyi, dan ini bisa diaktifkan melalui head unit. Jadi kalau untuk head unit Innova Genex ini kita sudah kemungkinan tidak bisa diganti ya, karena semua terintegrasi dengan sistem alarm dan sensornya ya. Termasuk juga kamera mundur ya, sudah terdisplay di sini, kecuali nanti kita ingin menggantikan atau ada modul aftermarket yang bisa menggabungkan fungsi kamera mundur standar dengan head unit aftermarket ya. Jadi kita masih bisa gantiin head unitnya dengan yang 11 inci. Oke, untuk bagian sektor speaker ya, dimana sekarang untuk penempatan speakernya di mobil ini sudah menggunakan speaker depan 4 inch, dimana peletakannya ada di bagian dashboard ya. Kita sudah buka untuk covernya ya. Nah ini kelihatan di sini ya. Jadi dia sudah menggunakan model speaker 4 inch seperti mobilnya Land Cruiser ya. Dan ini kayaknya asik banget. Jadi kalau untuk kita bikin sistem ya, kita bisa menempatkan mid range-nya di bagian dashboard. Terus sistem 3-way ya, terutama 3-way, tweeter di bagian pilar, dan mid pass di bagian pintu. Jadi cakep banget untuk sistem 3-way, atau bisa menggunakan OEM 2-way looks dengan full range, atau tweeter juga bisa diaplikasikan di mobil Innova ini dengan model OEM looks. Jadi untuk rekomendasi kita bisa menggunakan speaker depan 3-ways dan 2-way juga model OEM look. Oke, jadi untuk sistem hiburannya ya udah dilengkapi juga dengan dual port USB di sini ya, dengan koneksi Type C ya di sini. Terus untuk koneksi USB audio kita cari, oh ada wireless charger di sini sudah diberikan. Kita cari USB-nya, sepertinya udah. Ntar saya lihat dulu ya, di bagian source ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Jadi ini sudah support Android Auto dan CarPlay ya. Oke, nanti USB kita coba ya. Kita cari apakah yang Type C ini terkoneksi dengan head unitnya atau tidak. Oke, sekarang kita mau lihat desain pintu bagian belakang sama bagian bawah jok ya. Oke, untuk bagian pintu ya, kita lihat untuk bagian belakang tidak dilengkapi dengan kedudukan tweeter, tapi untuk custom ya, kita bisa menggunakan sistem 3-way juga, karena ada rongga di bagian handle ya, terutama di bagian tengah atau di bagian atas. Kita bisa tanam tweeter dengan model OEM looks ya, dengan custom grill pastinya, biar terlihatnya OEM look masih seperti orisinil. Oke, untuk bagian compartment bawah jok ya, under seat ini kita sudah cek tadi, bagian bawahnya ada komponen baru ya. Mungkin ini adalah komponen dari mobil hybrid, yaitu mungkin konversi dari mobil elektriknya ya, tapi kita tidak bisa menggunakan ruang bagian bawah jok lagi karena sudah ada komponen baru di bawah joknya. Jadi beda dengan Innova Reborn yang sebelumnya ya, di mana kondisi di bawah jok itu agak longgar. Jadi untuk sekarang Innova Genex kita nggak bisa menempatkan perangkat-perangkat audio lagi di bawah jok, jadi kita harus meletakkannya di bagian belakang. Oke, dan untuk posisi bagian belakang ya, kursi bagian belakang. Oke, untuk sistem hiburan belakang untuk yang model Q ini sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest ya, masing-masing kiri dan kanan. Jadi untuk sistem hiburan penumpang bagian belakang, tapi kita belum tes ini apakah ini berjalan independen atau bisa terkoneksi dengan head unit bagian depan, atau juga bisa menggunakan external source ya, misalnya dari Android box atau apapun, untuk bisa menggunakan head unit ini sebagai sistem entertainment yang sudah support dengan YouTube, Netflix, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat juga. Jadi untuk posisi yang Innova Genex di bagian belakangnya ya, ada table, di sini ada mejanya seperti mobil Alphard jadinya ya. Ada cup holder, ada tempat taruh barang juga di sini dengan model captain seat di bagian belakangnya. Oke Captainers, jadi untuk kenyamanan bagian penumpang tengah ya, yang modelista Q ini sudah dilengkapi juga dengan footrest di bagian jok tengah ya. Captain seatnya ini ada footrestnya elektrik,
ya hampir mirip dengan yang Toyota Alphard ya. Sama juga bagian recliningnya juga sudah dilengkapi dengan elektrik. Jadi benar-benar Innova ini udah sangat berbeda dengan model Innova Reborn yang sebelumnya ya, termasuk juga untuk masalah kemewahan ya. Jadi Fortuner pun saya bilang udah kemewahannya kalah dengan yang Innova tipe Q ini. Oke Katenes, jadi yang perbedaan signifikan lagi adalah untuk Toyota Innova Zenix ya. Sekarang sudah ada kompartemen bagasi di mana kalau yang sebelumnya itu rata ya, jadi nggak punya ruang bagasi di bagian belakang. Sekarang kita sudah punya ruang bagasi di mana kita bisa melakukan penambahan subwoofer di sini seperti ini ya. Kita bisa menambahkan subwoofer 10 inch di bagian belakang dengan model flat, termasuk juga untuk komponen prosesor atau amplifier ya. Jadi kita bisa letakkan di bagian belakang dengan model tanam di bagian belakang. Jadi kita bisa buatkan model flat rata di bagian belakang ini. Karena ban serepnya sekarang udah berada di bawah, dah tetap masih punya ruang di bagian belakang. Oke Katenes, itu adalah segmen The First untuk Toyota Innova Zenix Hybrid. Nanti kita akan update lagi untuk instalasi peredamnya. Jadi ini kita akan langsung memasangkan instalasi peredam dari lantai hingga semua ya, bagian interiornya untuk mendapatkan kenyamanan lebih di Toyota Innova Zenix ini, yang ini benar-benar baru dikirim dari dealer ya. Customernya aja belum menggunakan, langsung dikirim ke dealer untuk dilakukan pemasangan peredam dan audio sound systemnya. Jadi nanti kita akan lakukan peredaman suara juga, dan itu adalah rekomendasi kita untuk mengupgrade sistem audionya. Jadi yang ingin konsultasi bagaimana mendapatkan sistem audio mobil terbaik di mobilnya, bisa langsung saja telepon kami di 0813 837 20288 ya, by WhatsApp, atau di nomor 0217279 8998 bisa langsung ditelepon. Dan bisa juga di kolom komentar ya, langsung aja tulis pertanyaan apa saja yang mengenai Toyota Innova Zenix, dan nanti kita akan bantu sebisa kami. Dan itu adalah segmen The First bersama Kartens Auto Sound Jakarta. Oke Kartens, itu adalah penutupan untuk segmen The First. Kali ini kita sudah membahas mengenai Toyota Innova Zenix ya. Ini adalah proses sebelum kita mengerjakan peredam suara dan sistem audionya. Tadi kita sudah bahas mengenai fitur-fitur bawaannya dan rekomendasi penempatan speaker, termasuk juga penempatan subwoofer, amplifier, dan prosesor. Oke guys, jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kami tunggu like, comment, dan subscribe-nya untuk channel kami di Kartens Audio. Dan bisa langsung saja telepon untuk konsultasi ya di 02172798998 atau WhatsApp aja, atau 0813 837 20288. See you on the next video. Stay safe and stay healthy. Bye bye.